Kalau di awal itu dulu saya berproses di Rayon Pasar. Sebelum ada Rayon Sakera, dulu ada Rayon Pasar. Kita dari Fakultas Psikologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, selamat siang sahabat-sahabat, khususnya sahabat Rayon Sakera. Semoga tetap eksis berada di bawah naungan nuansa pergerakan. Semoga tetap eksis merawat serta menjaga marwah serta integritas PMI Rayon Sakera. Baik, mungkin siang hari ini adalah channel pertama kali dari Rayon Sakera Official. Jangan lupa subscribe, like, serta share, maupun di IG itu namanya Rayon Sakera YIN Madura, serta di media sosial Facebook PMI Rayon Sakera YIN Madura. Mungkin hari ini adalah channel pertama kali, yaitu podcast. Kita kedatangan tamu terhormat, yaitu Ketua Demisioner Rayon Sakera. Mungkin biar lebih humble dengan suasana, mungkin yang berkenaan langsung perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiki atau yang biasa dipanggil Vicky. Kebetulan periode pertama saya yang dipercaya untuk memimpin Rayon Sakera, sekaligus salah satu dari bagian tim deklarator Rayon Persiapan Sakera. Oke, untuk lebih enak lagi ke depannya pembahasan kita kan, mungkin kita mengaca dari PMI hari ini. Di era revolusi industri yang seperti sekarang, dunia tidak hanya menuntut tentang perkembangan teknologi, akan tapi harus update terhadap informasi. Dan di situ kader-kader PMI mempunyai tantangan yang sangat besar untuk bagaimana mengambil peran di tengah momentum yang seperti kita sekarang ketahui bersama, yaitu COVID-19. Nah, menurut kakak sendiri tanggapannya untuk PMI hari ini itu dari jenjang pengkaderan informal, non formal maupun non formal itu seperti apa? Kita memang kesulitan untuk merangkul seluruh kader-kader kita. Dengan adanya pandemi ini, dari awal adanya pandemi sehingga hari ini, kegiatan-kegiatan di PMI itu banyak yang terbengkalai. Terutama kalau di periode saya itu, periode kemarin itu beberapa program kerja itu banyak yang tidak berjalan. Sampai PKD pun harus molor gara-gara ada batasan seperti itu. Batasan maksimum dari pemerintah untuk seluruh warga, artinya untuk kegiatan-kegiatan baik itu warga maupun mahasiswa umum itu tidak boleh melebihi dari 50 orang. Itu yang menjadi hambatan dari berjalannya kaderisasi di PMI sendiri. Akan tapi jenjang kaderisasi yang informal, non formal maupun informal itu apakah ada solusi Kak untuk bagaimana tetap intent itu dalam melaksanakan pola pengkaderan terhadap PMI? Oke. Sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan di PMI itu tidak harus di forum resmi. Artinya kita bisa melakukan kegiatan kaderisasi di sekret desa, di luar atau di tempat-tempat kopi, warung kopi, itu bisa. Tinggal permak dari kita, artinya cara dari kita untuk membuat kader-kader kita itu penasaran dengan konsep kita. Kita selama ini kan terlalu kaku, artinya untuk kegiatan-kegiatan PMI kalau tidak formal ini biasanya tidak wow kan. Nah, mungkin dengan adanya pandemi ini menjadi solusi dari kegiatan di Rayon maupun di PMI kita. Mungkin seperti itu dulu kayaknya. Yang PMI di tengah momentum yang seperti ini, berarti tergantung kita mau dipermak seperti apa, mau dikemas seperti apa, mau seksi apa tidak seksi, itu tergantung dari pemimpinnya gitu. Begitu kira-kira. Bukan pemimpinnya kalau saya katakan. Karena ketua itu tidak bisa berjalan tanpa ada kekompakan dari kepengurusan.
Oh iya iya. Bisa kan? Oh berarti ketua itu ibaratkan kepalanya kan? Ya memang Dan- kepala Oh, seperti itu. kepengurusan itu anggota tubuh. Ya, anggota tubuhnya. Jadi satu di antara anggota tubuh kita ini tidak berfungsi, maka timpang gitu. Ya. Sama dengan organisasi yang ada kayak di PMII. Ketika saya ibaratkan bidang kaderisasi misalkan ini tidak berjalan, maka cacatlah organisasi itu. Cacatnya kenapa? Karena kaderisasi di rayon ini tidak bisa maksimal, di PMI ini tidak bisa maksimal. Oh iya iya. Baik sahabat-sahabat, mungkin begitu kira-kira katanya ketua demisioner Rayon Sakera yang sekarang sudah melanjutkan jenjang kaderisasinya ke komisariat. Jadi kaderisasi itu salah satu dari jantung organisasi, sedangkan pemimpin itu adalah kepala dari organisasi yang akan membackup, yang akan membicara program kerja PMI Rayon Sakera ke depannya seperti itu. Nah selanjutnya Kak, selama Kak Vicky itu menggeluti di naungan nuansa pergerakan, berada di PMII Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, apa sih yang membuat Kak Vicky itu bangkit ataupun terjatuh semenjak sampean berproses sejauh ini? Apa sih cerita moral yang bisa terkenang sampai hari ini seperti itu? Mungkin nanti sahabat-sahabat Rayon Sakera bisa terinspirasi. Cerita moral ya. Kalau berbicara persoalan itu ini panjang. Oh ya. Artinya tidak bisa saya jelaskan rinci satu persatu. Kalau di awal itu dulu saya berproses di Rayon Fasa. Sebelum ada Rayon Sakera, dulu ada Rayon Fasa. Kita dari Fakultas Usuluddin itu satu naungan dengan Fakultas Syariah. Sebelum akhirnya dipecah menjadi Fakultas Usuluddin. Dan waktu itu rayon di YIN Madura ada 3. Rayon sebelumnya masih Fatar, Tebi, dan Fasa. Sebelum semuanya menjadi dirubah namanya. Dan kebetulan saya pribadi menjadi kader Fasa waktu itu. Karena mapabanya ikut di Fasa dan jadi kepengurusan di Fasa juga. Sebelum akhirnya 2019 kita resmi memecahkan diri menjadi rayon mandiri. Rayon mandiri. Ya, artinya bebas dari campur tangan rayon Fasa seperti itu. Oh iya Kak. Mungkin di situ ada salah satu nilai yang bisa sampean diangkat pada perbincangan hari ini. Mungkin sampean waktu itu menjadi seperti ini berkat dari apa yang sampean proses selama ini berada di PMI. Oke. Dari awal di rayon Fakultas Syariah itu ada beberapa pentolan. Artinya orang-orang yang aktif itu sering melakukan diskusi. Kita sering melakukan diskusi antar rayon maupun di internal rayon sendiri. Dan kita juga sering melakukan aksi, audensi dan aksi sampai akhirnya saya pernah juga di masuk ke daftar sidang kode etik di kampus YIN Madura. Ini catatan. Nah, itu pada tahun berapa kira-kira? 2000 berapa ya? 18 kayaknya. 2018 waktu itu saya masih tergabung ke Rayon Fasa waktu itu. Masih menjadi kepengurusan di Rayon Fasa. Nah, waktu itu kita berangkat dari aliansi di luar rayon, di luar PMII. Artinya kita bikin aliansi, kita melakukan gebrakan karena waktu itu ada beberapa persoalan yang membuat kami waktu itu kan terbangkit untuk menyuarakan aspirasi. Salah satunya ada mantan ketua rayon juga, ketua rayon Fakultas Tarbiyah, sahabat Idrus Ali, terus ada sahabat Abdan yang waktu itu terpilih sebagai ketua
ketua HMPS PAUD, dan juga ada teman saya, sahabat kelas juga, teman kelas, namanya Imron Sayadi, yang saat ini menggeluti profesinya di luar. Nah, itu berangkat dari aliansi mana kira-kira? Waktu itu kita berangkat dari Gempa. Dan sahabat apa ya? Waktu itu kita aksi ada sekitar 11 orang. Ya, karena sudah dari namanya Gempa, akhirnya kita bikin kampus Gempa gitu. Hingga akhirnya kita juga bakar ban di sana, bakar kampus waktu itu. Dan ya kita masuk ke daftar kode etik, kita juga masuk ke daftar kode etik karena waktu itu ada yang dianggap menjadi pelanggaran dari tim kode etik atau sivitas akademika yang lain. Mungkin persoalan bakar ban dan sebagainya. Cuman waktu itu yang menjadi buronan hanya 4 orang. Idrus Ali sebagai korlap utama, saya sebagai korlap kedua, terus Abdan juga korlap kedua, dan Imron Sayadi ini dia membakar ban. Dia bukan korlap, cuman dia bakar ban. Makanya dia masuk ke daftar yang diburu oleh tim kode etik. Ya kalau kita membahas sekarang lucu gitu loh. Karena apa ya? Itu sejarah yang waktu itu kita tidak berangkat dari PMI, cuman orang-orang yang tergolong di aliansi Gempa itu kader-kader PMI semua. Ya ada sebagian senior angkatan maupun adik tingkat yang mendiskriminasi gerakan itu, dianggap kami jadi kader ini itu dan sebagainya. Cuman waktu itu kita tidak berangkat atas nama PMI-nya. Waktu itu kita berangkat atas nama mahasiswa secara umum yang ingin menyuarakan aspirasi, karena melihat keadaan waktu itu kalau dibiarkan khawatir menjadi mendarah daging gitu persoalan itu, turun temurun. Itu yang kita khawatirkan. Ternyata waktu itu aksi kita selesai, sebelum aksi pun kita sudah mulai dipandang sebelah mata oleh sebagian orang karena kita aktif menyuarakan aspirasi waktu itu. Mungkin itu ya sahabat-sahabat, salah satu cerita moral sejauh ini Kak Vicky berproses di PMI. Sangat seru ya, mengadakan aksi di kampus YIN Madura lebih khususnya, dan di situ berangkat dari 11 orang untuk menyuarakan aspirasi. Mungkin diminum dulu Kak, Siap. yang lebih